Tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik. Aduh, seneng banget Kak Shirley bisa ketemu sama adik-adik di minggu hari ini. Kak Shirley mau tanya nih, libur lebarannya gimana? Coba cerita. Ada yang ke gunung, ada yang libur ke pantai, ada yang kemana lagi? Ada yang nonton film Mario. Ada apa lagi coba? Oh, ada yang jalan-jalan ke mall. Wah, seru banget liburan kalian. Nah, sebentar lagi kita lanjutin ya buat cerita liburannya. Nah, Kak Shirley mau ajak adik-adik buat berdoa. Kita mau mulai ibadah hari ini. Gimana? Kita duduk yang rapi sama-sama. Yuk, ikuti Kak Shirley berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Tuhan, sebentar kami mulai sekolah minggu kami. Kiranya Kau berkati kami. Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui firman Tuhan dan menjadi benih yang subur buat hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. When I am scared of what I don't know, when I'm afraid, thinking I'm alone, you remind me that I still belong. God, you help me to grow. When I am scared, I don't feel strong. When I'm afraid, something is wrong. You remind me that you're in control. God, you teach me to know I am learning. You make me so courageous. You make me curious. There is so much you have given, so much to explore. You're teaching me I'm gonna be a better me. When I am scared of what I don't know, when I'm afraid, thinking I'm alone, you remind me that I still belong. Oh yeah, God, you help me to grow. When I am scared, I don't feel strong. When I'm afraid, something is wrong. You remind me that you're in control. Oh God, you teach me to know
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yeay, kalian hebat. Kak Shirley tadi lihat bagaimana kalian memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kak Shirley aja seneng, apalagi Tuhan Yesus ya. Nah, Kak Shirley mau tanya nih, siapa yang masih ingat di bulan April ini, di minggu terakhir ini, kita masih temanya tentang apa yo? Ya, pengetahuan. Pengetahuan adalah mempelajari sesuatu yang baru sehingga kamu bisa menjadi lebih baik dalam apapun yang kamu lakukan. Nah, Kak Shirley mau tanya, ada nggak yang ingat kisah kita minggu lalu? Nah, bener, Kak Shirley masih menyambung nih dari kisah kitab Alkitab minggu lalu. Kak Shirley mau cerita tentang seorang anak yang spesial. Nah, anak yang spesial itu siapa sih? Nah, kayak kalian ini, kalian adalah anak yang spesial. Tuhan memberikan kita hikmat dan pengetahuan yang ada di dalam otak kita. Nah, kalian juga bisa nih menjadi anak yang hebat dan jenius. Kak Shirley mau tanya nih, kira-kira kalian tahu nggak sih profesi apa yang ketika kita besar kita bisa menjadi orang yang hebat? Apakah itu? Ada yang tahu? Nah, bener, ada dokter, Kak, ada profesor, ada apa lagi adik-adik? Ada presiden, ada pilot, ada guru. Wah, semua itu adalah profesi-profesi yang hebat. Nah, kalian bisa dimulai dari sekarang dengan belajar yang sungguh-sungguh. Kak Shirley mau mulai nih ceritanya. Jadi waktu itu Tuhan sangat mengasihi dunia sehingga Tuhan mau kita bisa punya hubungan yang baik kembali dengan Tuhan, karena di dunia ini sudah penuh dengan dosa. Maka dari itu Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus untuk lahir di bumi ini. Tapi selain Tuhan Yesus, tahu nggak sih kalian kalau Tuhan juga mengirimkan bayi spesial lainnya? Siapakah dia? Coba tebak. Yohanes. Nah, Kak Shirley mau kasih tahu tentang Yohanes. Yohanes ini adalah anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Ketika anak ini lahir, Pak Zakaria bertemu dengan malaikat dan malaikat
bilang sama Pak Sakaria itu kalau Yohanes akan membawa begitu banyak orang untuk datang sama Tuhan. Penasaran kan? Dari sini nih kita mulai ceritanya. Yuk. Hari ini kita berada dalam kitab pertama dalam Perjanjian Baru, Matius. Tetapi sebelum Matius, pada awalnya dari kasih yang sungguh dalamnya, Tuhan menciptakan dunia yang sungguh menakjubkan. Tetapi saat orang-orang berpaling dari Tuhan, dunia hancur. Tuhan membuat rencana untuk mengembalikan hubungan. Jadi pada saat yang tepat Tuhan mengirimkan seorang bayi yang mungil untuk dilahirkan di kota kecil Bethlehem. Tuhan juga mengirimkan satu bayi spesial lagi bernama Yohanes kepada seorang Sakuraya dan istrinya Elizabeth. Malaikat berkata dia akan membawa orang-orang kepada Tuhan. Itu yang Yohanes lakukan. Dan di mana cerita kita dimulai? Yuk kita lihat. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membahas tentang Yohanes. Yes, Yohanes adalah pria yang sangat unik. Dia mengenakan pakaian yang sangat kasar yang terbuat dari kulit unta. Dan makanannya dia makan dari mengkais belalang yang sangat renyah. Yohanes berkhotbah di depan orang banyak di tepi sungai Yordan. Dia memanggil semua orang untuk kembali kepada Tuhan untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Saya membaptis kamu dengan air, tetapi akan ada orang yang lebih baik yang akan datang. Saya tidak cukup baik untuk melepaskan tali kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Kemudian Yesus sendiri turun ke sungai Yordan meminta Yohanes untuk membaptisnya. Tepat untuk kita melakukan ini dan melaksanakan rencana suci Tuhan. Saat Yesus muncul dari air, surga terbuka. Yohanes melihat Roh Allah ada pada Yesus sebagai burung merpati. Mereka mendengar suara dari Allah dari surga. Ini adalah anakku dan aku sangat mengasihinya. Saya senang mendengarnya. Adik-adik, kalau Yohanes memiliki keraguan tentang siapa Yesus, tampaknya hari itu juga Yohanes akan hanyut. Maksudnya dia mendengar suara Tuhan yang sebenarnya. Segera Yohanes menunjuk kepada Yesus dan teriak, "Lihat anak domba Allah, dia yang menghapus dosa dunia. Saya bukan Mesias, saya dikirim untuknya. Dia yang lebih penting, saya harus menjadi kurang penting sekarang." Setelah 40 hari Yesus di padang gurun, dia sendiri hanya dengan Allah. Lalu Yesus mulai mengumpulkan banyak orang, mulai mengumpulkan murid-murid untuk dia ajar. Dan dia dorong agar mereka tahu tentang siapa Allah. Dan Yohanes dengan senang hati, dia menunjuk murid-muridnya, dia mendorong murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Yohanes tidak menghentikan pengajarannya sendiri. Dia tidak menutupnya. Bahkan dia terus mengajarkan kebenaran. Bahkan ketika berbicara pada pemimpin yang sangat kuat, sebenarnya Yohanes berhadapan langsung dengan Herodes. Dia adalah penguasa Yudea yang ditunjuk Romawi. "Anda telah melanggar hukum Tuhan Anda. Kamu pemakan belalang. Saya bisa melakukan apa yang saya inginkan." Nah adik-adik, Herodes sangat marah dan dia menjebloskan Yohanes ke dalam penjara. Yohanes terbiasa hidup dengan leluasa, tapi hari ini Yohanes dipenjara di tempat yang sangat sempit, adik-adik. Yohanes berada dalam penjara. Dia berada di tempat yang sangat sempit dan cahaya lampu yang sangat redup. Bahkan
Dia hanya mendengar potongan-potongan berita dari luar ketika para pengikutnya diizinkan untuk mengunjunginya. Nah, adik-adik, bukannya dia memberikan semangat kepada Yohanes, tapi justru dia membebani Yohanes dengan dia berpikir dan mulai mengalami tekanan. Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit selama 12 tahun. Dia bahkan membawa gadis kecil kembali hidup. Yohanes sudah berada di penjara mungkin selama 1 tahun. Semua jenis pertanyaan dan keraguan mulai merasuk dalam hatinya, seperti tikus yang bermain skate di malam hari. Kapan Yesus mulai menyingkirkan tentara Romawi? Bagaimana dengan kerajaan baru itu? Seharusnya datang jika Yesus benar-benar Mesias kepada aku yang masih terjebak di sini. Bulan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah berlalu. Pertanyaan-pertanyaan mulai menggerogoti Yohanes, padahal dia sudah mendengar suara Allah. Akhirnya Yohanes mengutus murid-muridnya untuk pergi kepada Yesus. Para pengikut Yohanes menemukan Yesus dikelilingi oleh kerumunan yang bersemangat, dan Yesus menjamah semua orang sakit, bahkan setiap penyakit-penyakit keturunan. Orang tuli, buta sejak lahir, mulai mendengar dan melihat dalam sekejap. Pengikut Yohanes cari perhatian agar diri mereka didengar oleh Yesus. Tolong Yesus, Yohanes ingin tahu apakah Anda yang seharusnya datang, atau haruskah aku mencari orang lain? Sekarang Yesus bisa saja kesal kepada Yohanes dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tetapi justru Yesus memberikan fakta-fakta tentang pekerjaannya. Kembali ke Yohanes, sampaikan kepadanya apa yang kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, yang memiliki penyakit kulit dibersihkan, orang tuli mendengar, yang mati bangkit dan dihidupkan. Kabar baik diberitakan kepada yang miskin. Berbahagialah orang yang tidak meninggalkan imannya karena aku. Kita tahu persis bagaimana tanggapan Yohanes, karena dia mendengar Yesus tidak marah. Dan Yohanes akhirnya merasa lega. Walaupun dia masih di dalam penjara, tapi Yohanes tahu Yesus tidak marah. Yesus sangat mengasihi Yohanes. Wah dan wow, Yohanes benar-benar melihat kejadian itu sendiri, adik-adik. Ketika langit terbuka, burung merpati, dan suara Tuhan yang terdengar dari surga, Yohanes mengalami itu semua. Wah, keren sekali. Nah, sebagai manusia, kadang kita juga melihat tuh penyertaan dan kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi kita kadang masih bingung dan ragu akan apa yang Tuhan lakukan. Nah, Kak Shirley mau kasih tahu nih, ada saudara Tuhan Yesus bernama Yakobus pernah menulis gini nih. Jika kita membutuhkan hikmat, kita harus minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya kepada adik-adik. Ketika kalian mungkin butuh bingung, atau kalian lagi butuh Tuhan buat kasih kalian solusi, kalian lagi takut, kalian lagi mau ngapa-ngapain bingung, kalian bisa berdoa sama Tuhan. Kalian bisa minta Tuhan untuk menolong kalian. Dan percayalah adik-adik, ketika kalian sudah berdoa dan meminta pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan sukacita yang melingkupi hati adik-adik. Dan pelajaran yang harus kalian ingat di minggu ini adalah, jika kamu tidak memahami sesuatu, tanya sama Tuhan. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya
tentang pengetahuan dan kepandaian. Dan hari ini ibadah kita sudah selesai. Wah, kalian benar-benar luar biasa dalam mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kak Sherly berharap kalian bisa selalu meminta berdoa kepada Tuhan untuk memberikan hikmat dan membantu kalian. Kak Sherly juga mau tanya nih, mau ingetin adik-adik jangan lupa ya untuk tetap mengikuti Kids Altar setiap minggunya. Kak Sherly juga mau ingetin buat mama-papa, buat yang adik-adik yang belum terdaftar dalam Kids Altar, ayo gabung ikuti Kids Altar. Gimana sih Kak caranya? Caranya gampang banget. Kalian cukup ke IG WTC Kids. Di sana akan ada link pendaftaran untuk adik-adik mendaftar Kids Altar. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita berdoa. Kita kasih posisi yang baik. Kita mau berdoa sama Tuhan. Ikuti Kak Sherly berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu punya pengetahuan dan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, biarlah kami Tuhan sepanjang minggu ini disertai oleh Tuhan sehingga kami bisa beribadah minggu depan dan bertemu dengan bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai ketemu di ibadah online WTC Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan liburannya. Dadah.